Jujur-jujuran dari awal sebenarnya gue nggak ada rencana guys beli HP ini. Apalagi kemarin di community post juga banyak yang bilang kalau ini tuh HP lawaknya Xiaomi. Tapi pas gue buka polling di Instagram ternyata ceritanya beda banget. Di sana ternyata banyak yang suka dengan HP ini, bahkan banyak yang request juga untuk dibuatin video reviewnya. Jadi karena banyak yang penasaran, akhirnya kemarin gue mutusin untuk beli satu HP untuk di review. Siapa tahu bisa bantu kalian yang memang masih penasaran dengan HP ini, terutama buat yang mungkin masih bingung mau mutusin untuk beli HP ini atau enggak. Oke, untuk HP sendiri gue udah pakai HP ini selama kurang lebih 1 minggu guys. Dan dari situ gue bisa paham alasan kenapa kalian banyak yang tertarik dengan HP ini. Sekaligus gue juga paham kenapa kemarin banyak dari kalian yang bilang kalau HP ini ngelawak. Dan salah satu alasan kenapa kemarin banyak yang suka dengan HP ini menurut gue adalah karena dia tuh punya multimedia experience yang juara di kelas harga 3 jutaan. Gue bilang kayak gitu karena selama gue nge-review HP 3 jutaan, seri Redmi Note Pro ini emang selalu guys punya combo layar dan speaker yang paling bagus. Gue bilang kayak gitu karena selain dia punya ukuran layar yang perfect untuk nonton-nonton, sosmedan, dan main game karena dia ukurannya besar, dia juga bisa nampilin beberapa film di Netflix dengan warna yang lebih cantik. Karena layarnya udah support HDR Dolby Vision yang banyak diadopsi oleh film-film di Netflix. Tapi minggu lalu gue dapat satu problem di mana pas gue ngeplay video HDR di YouTube, beda banget dengan warna yang gue dapat di HP lain. Minggu lalu gue sempat buat story di Instagram dan disitu gue ngepost kalau gue dapat problem saat ngeplay video HDR di YouTube karena entah kenapa pas ngeplay video HDR, warna dari videonya itu jadi pudar, aneh banget. Tapi beberapa hari belakangan gue coba otak-atik dan ternyata solusinya ternyata cukup simpel. Ternyata kita cuma perlu aktifin Disable HW Overlays di Developer Option yang nantinya bakal ngebuat video dari video HDR di YouTube balik lagi ke kondisi normal. Dan ya bisa dibilang problem gue yang kemarin udah solve dengan cara yang seperti itu. Oh ya, kalau suara dari HP ini juga terhitung asik soalnya di kelas harga 3 jutaan kayaknya dia satu-satunya HP yang udah pakai dual speaker jadi suaranya lebih hidup. Terus tampilan dari layarnya juga udah terhitung cakep karena dia udah pakai punch hole dan punya bezel yang cukup simetris ukurannya. Dan itu yang membuat HP ini di kelas harga 3 jutaan menurut gue layak banget untuk dapat gelar sebagai HP yang punya multimedia experience paling bagus di harga segitu. Tapi kalau mau jujur selama 5 tahun belakangan sebenarnya gue nggak terlalu suka dengan desainnya Redmi Note karena menurut gue desainnya itu agak mainstream tapi agak maksa juga. Tapi untuk HP ini bisa gue bilang ceritanya beda karena menurut gue itu bahkan jadi salah satu alasan kenapa banyak yang suka dengan HP ini. Kalau dari desain bisa dibilang sekarang tampilannya jauh lebih simpel ya guys ya, lebih elegan dan finishingnya juga terasa lebih premium karena dia udah pakai finishing frosted yang mirip banget dengan HP-HP mahal. Terus walaupun ukurannya besar, ternyata bodinya masih terhitung nyaman ya guys ya untuk dipegang karena distribusi beratnya merata jadi pas dipegang dia nggak terlalu berat. Tapi satu hal yang ngebuat HP ini unggul di sektor bodi kalau dibandingkan dengan HP-HP yang harganya sama, dia itu punya sertifikasi tahan air IP53 yang ngebuat HP ini tetap aman saat terkena cipratan air dan juga debu. Plus dia juga punya beberapa fitur yang berguna banget kayak contohnya dia ada punya NFC, Dolby Atmos, micro SD card slot, dan juga infrared blaster yang memang ciri khas smartphone Xiaomi. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang ciri khas, ini bisa gue bilang HP-nya agak unik ya. Karena kalau misalkan smartphone Redmi itu biasanya selalu pakai prosesor yang terbaru, HP ini malah balik lagi pakai prosesor yang udah lama, yang namanya adalah Snapdragon 732G. Sebenarnya di harga 3 jutaan, ini bukan HP pertama yang pakai prosesor lama, karena sebelumnya Samsung juga udah pernah ngelakuin itu dan HP-nya sukses besar. Tapi pertanyaannya di HP ini, apakah ceritanya bakalan sama? Nah, setelah gue cobain sih bisa gue bilang untuk performa ya ini memang bukan yang paling kuat lagi ya guys ya, karena emang sekarang banyak HP-HP yang pakai prosesor baru dan itu lebih kuat dibandingkan dengan prosesornya HP ini. Tapi in real life, terutama untuk pemakaian sehari-hari, gue ternyata nggak ngerasa ada perbedaan yang signifikan karena kecepatan performanya terutama untuk dipakai seharian ini ternyata sama aja dengan yang lain. Bahkan sebenarnya di sini performanya terasa lebih smooth karena dia udah pakai layar 120 Hz yang ngebuat animasi gerak gambarnya itu kelihatan lebih mulus. Belum lagi HP ini juga sekarang akhirnya punya opsi storage yang besar di 256GB yang akhirnya ngebuat HP ini enak tuh untuk nampung file-file chat, foto-foto, atau video-video dari sosmed. Sedangkan kalau dipakai untuk game, ini udah bisa main Genshin sampai di grafis lowest dengan 30 fps. Ya, ini memang bukan yang paling tinggi di kelas harga 3 jutaan, tapi menurut gua di harga 3 jutaan ini masih terhitung oke banget performanya. Tapi gua rasa alasan terbesar kenapa akhirnya Xiaomi balik lagi pakai Snapdragon 732G bukan karena performa atau performa gaming
gamingnya, tapi lebih karena ISP-nya. Kebetulan 732G ini adalah prosesor yang dipakai juga di Poco X3 NFC yang beberapa bulan lalu sempat ramai dicari orang karena banyak yang suka dengan hasil kamera. Dan HP ini juga dipasangin kamera yang selama ini udah hampir 3 tahun dipakai oleh Xiaomi, yaitu 108 megapiksel quad kamera yang sebenarnya ini bukan combo yang baru-baru banget karena sebelumnya di Redmi Note 10 Pro itu mereka juga udah pakai combo yang sama. Dan surprisingly walaupun ini bukan combo yang baru-baru banget, ternyata di kelas harga 3 jutaan di tahun 2023 itu masih works well banget untuk foto dan videonya. Kalau dibandingkan dengan kamera 50 megapiksel yang banyak dipakai oleh HP-HP lain di harga segini, bisa gue bilang 108 megapiksel ini lebih unggul guys. Walaupun ya satu kali zoomnya itu perbedaannya sedikit ya, tapi di 2 kali zoom hasilnya itu memang lebih tajam dan bokeh naturalnya juga sedikit lebih kental. Jadi hasil fotonya kelihatan lebih cakep. Terus kalau di conditional light 108 megapiksel ini juga lebih tajam guys. Bahkan di 2 kali zoom juga hasilnya masih mantap. Dan itu sulit banget sih untuk diimbangin oleh HP-HP 3 jutaan yang masih pakai kamera 50 megapiksel. Oke, untuk videonya mungkin ini alasan guys kenapa dia pakai Snapdragon yang lama. Soalnya di harga segini dia jadi salah satunya HP 4G yang bisa record 4K. Jadi ini salah satu kelebihannya juga. Nah, kalau di 4K 30 fps ini dia nggak punya image stabilization. Jadi kita akan coba jalan dan kita lihat gimana kestabilannya. Sekaligus nanti gue mau cobain apply Google Photo Stabilization gimana untuk dia bisa handle kestabilannya atau enggak. Terus untuk baterai, walaupun kapasitasnya sama dengan HP-HP lain, dia masih pakai 5000 mAh, yang akhirnya ngebuat daya tahan baterainya nggak jauh beda dengan saingan-saingannya, di mana HP ini bisa dapat screen on time kisaran 6-7 jam dalam sehari pakai dengan tipe pemakaian yang sama dengan gua. Tapi walaupun sama, ada satu hal yang ngebuat dari sektor baterai HP ini unggul dibandingkan dengan HP-HP yang ada 3 jutaan yang lainnya, itu adalah karena HP ini punya chargeran yang kencang banget. Di saat yang lain masih pakai chargeran 25 atau 33 watt, HP ini langsung dikasih chargeran 67 watt di dalam boxnya, yang akhirnya ngebuat pengisian dayanya jadi 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Walaupun sebenarnya itu penting nggak penting, apalagi kalau kalian habitnya ngecas HP itu di malam hari pas lagi tidur. Tapi gue rasa buat orang-orang yang mobile atau mungkin nggak punya banyak waktu untuk ngecas HP-nya saat lagi kerja, chargeran 67 watt ini bakalan jadi aksesoris pendukung yang berharga banget karena bisa menghemat waktu kita untuk ngecas HP ini. Tapi terlepas dari yang bagus-bagus tadi, ternyata ada satu alasan yang akhirnya banyak dari kalian nyebut HP ini ngelawak, dan itu adalah karena dia masih pakai Android 11 di tahun 2023. Itu memang aneh banget guys, apalagi HP 1 jutaan Xiaomi 12C itu yang harganya 1 jutaan aja udah pakai Android 12. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, sebenarnya di semua smartphone Xiaomi versi Android itu nggak terlalu ngefek guys, karena dia pakai MIUI. Dimana MIUI ini bisa dibilang salah satu custom UI yang desain, fitur, dan widgetnya itu nggak terlalu ngikutin tren Android OS yang terbaru, karena mereka yang punya sendiri. Dan uniknya, tanpa versi Android terbaru pun di sini sebenarnya udah banyak fitur-fitur yang mirip dengan versi Android terbaru. Walaupun mungkin ada beberapa fitur privacy yang nggak bisa di-copy oleh MIUI, soalnya ada beberapa fitur privacy yang cuma bisa aktif kalau kita pakai versi Android yang paling baru. Salah satu contohnya yang gue temuin di sini, dia nggak punya mikrofon dan juga kamera indikator yang gunanya itu untuk ngasih tahu apakah aplikasi yang kita pakai sedang mengakses mikrofon atau kamera. Terus untuk opsi GPS-nya pun di sini nggak ada opsi approximately yang gunanya untuk nyembunyiin lokasi kita buat aplikasi-aplikasi yang nggak membutuhkan. Untungnya fitur-fitur yang absen tadi itu sebenarnya masih bisa ada di HP ini guys, karena HP ini dijanjiin dapat update sampai Android 13. Gue sendiri belum tahu kapan HP ini bakalan dapat upgrade ke Android 13, walaupun gue berharap mereka upgrade-nya secepatnya ya. Apalagi kemarin gue juga nemu satu problem yang menurut gue masih bisa dibenerin pakai software update, dan itu adalah karena performa gamingnya gue rasa belum terlalu maksimal. Gue bilang kayak gitu karena gue sering banget ngerank Mobile Legends di HP ini, dan gue ngerasa performanya walaupun udah di set ke
grafis terendah pun, entah kenapa gue sering banget ngalamin frame drop yang lumayan parah pas gue lagi war besar, terutama saat banyak banget skill animasi dari hero-nya yang keluar. Dan itu gue rasa adalah problem di softwarenya, karena gue ngerasa performa dari prosesornya HP ini sebenarnya udah kuat banget kalau main Mobile Legends. Karena ya nggak mungkin aja kan HP yang lancar main Genshin tapi agak stutter kalau main Mobile Legends, itu logika yang nggak masuk akal. Dan ya gara-gara itu akhirnya gue berharap sih Xiaomi bisa push software update-nya secepatnya biar nanti performanya makin lebih maksimal lagi dan fitur-fiturnya jadi lebih lengkap untuk kedepannya. Dan ya overall sih dengan harga 3 jutaan gue rasa HP ini sebenarnya opsi yang bagus banget karena spek dari smartphone-nya sebenarnya udah terhitung cakep banget, terutama dari sektor layar, bodi, kamera, dan baterai yang bisa dibilang punya keunggulan dibandingkan dengan HP sekelasnya. Dan kalau ditanya recommended atau enggak, gue rasa itu balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. Kalau kalian ngerasa versi softwarenya ini ngeganggu kalian, mungkin kalian bisa pindah aja pilih smartphone dari brand-brand lain. Tapi kalau kalian nggak terasa terganggu tentang hal itu, gue rasa ini bisa jadi HP yang menarik banget. Soalnya kalau kalian rencananya pakai HP ini untuk nonton-nonton, buat konten sosmed dan casual gamers, gue yakin 100% kalian bisa happy dengan HP ini, soalnya dia memang punya beberapa keunggulan kalau dibandingkan dengan HP-HP yang ada di kelasnya. Kalau menurut kalian sendiri, kira-kira gimana guys Redmi Note 12 Pro ini? Apakah ini HP yang bagus atau yang gimana? Langsung aja komen di bawah. Terus jangan lupa juga like dan subscribe video ini guys, biar nanti kalian lebih gampang lagi kalau mau ketemu gue di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton.